Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang bangun ruang sisi lengkung. Di sini nanti dibahas semuanya tentang tabung, kerucut, sama bola. Oke, langsung aja yang pertama di sini ada tabung ya, di gambar tabung. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah jaring-jaringnya. Jadi si tabung ini kalau dibuka jadinya begini. Jadi si tutupnya ini yang paling atas itu bentuknya lingkaran ya. Terus yang selimutnya nih di tengah, ini namanya selimut tabung gitu. Kalau dibuka jadinya itu bentuknya persegi panjang. Terus yang bawah ini alasnya itu bentuknya lingkaran juga. Nah, di bangun ruang sisi lengkung ini kita kan ngomongin volume sama luas permukaan gitu ya. Untuk luas permukaannya dulu. Jadi sebenarnya luas permukaan itu adalah menjumlahkan luas semua sisinya nih. Kan sisinya ada 3 ya. Yang atas nih bentuknya lingkaran kan. Ini luasnya itu adalah pi r kuadrat. Nah, yang bawah juga pi r kuadrat. Kayak gitu. Untuk yang selimutnya di sini, panjang dari ujung sini sampai ujung yang kanan itu adalah panjang keliling lingkaran gitu. Jadi 2 pi r. Oke, karena bentuknya persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, jadi untuk selimut di sini luasnya adalah 2 pi r t. Kayak gini, jadi tinggal dikali aja panjang kali lebar gitu, karena bentuknya persegi panjang kan. Sehingga untuk menghitung luas permukaan itu tinggal jumlahin aja semuanya, tutupnya pi r kuadrat, kemudian alasnya pi r kuadrat juga, terus selimutnya 2 pi r t kayak gini. Kalian kalau ngitungnya satu-satu juga sebenarnya boleh, atau biasanya di buku itu rumusnya udah digabungin gini. Karena ini pi r kuadrat, ini pi r kuadrat ditambahin itu jadi 2 pi r kuadrat. Terus ditambahin lagi sama 2 pi r t gitu ya. 2 pi r kuadrat itu bisa ditulis jadinya 2 pi r r ini ya. Terus ditambah 2 pi r t. Nah, terus difaktorin biasanya. Jadi yang sama itu kan adalah 2 pi r ya. Gitu. Jadi luas permukaannya sama dengan 2 pi r ditulis di luar, sisanya adalah r ditambah t. Nah, ini untuk rumus umum luas permukaan tabung. Kayak gitu, tabung utuh ya, full. Ada tutupnya, ada selimut, ada alasnya juga. Tapi kalau tabung misalnya nggak ada tutupnya, tinggal ilangin aja nih tutupnya. Jadi tinggal pi r kuadrat ditambah 2 pi r t, kayak gitu. Kemudian untuk volume ya, volume itu sebenarnya tinggal luas alas, terus dikali tinggi. Gitu. Sekarang alasnya bentuknya apa tadi? Lingkaran ya, dengan luas pi r kuadrat. Berarti untuk volume tabung itu tinggal pi r kuadrat dikali tinggi, atau biasanya ditulis V sama dengan pi r kuadrat T, kayak gini untuk volume tabung. Oke, bangun ruang sisi lengkung yang kedua, di sini ada kerucut ya. Ini gambar kerucut fullnya. Kalau dibuka, jaring-jaringnya jadi kayak gini. Punya sisi itu ada 2. Yang pertama di sini adalah selimutnya. Ini selimut kerucut. Yang atas terus ini adalah alasnya. Kayak gitu ya. Terus untuk bagian-bagiannya ini pertama ada jari-jari R. Terus di sini tingginya. Nah, ada tambahan di sini S. Ini S itu disebut dengan garis lukis. Nah, RTS ini itu berlaku Pitagoras ya. Jadi boleh pakai rumus Pitagoras yang S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat kayak gitu. Untuk nyari T berarti akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Terus untuk nyari R itu sama dengan akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Atau kalau yang ada yang hafal triple Pitagoras juga bisa dipakai. Triple Pitagoras tuh kayak 3, 4, 5 yang udah pasti gitu ya. Terus ada 5, 12, 13. Terus ada 7, 24, 25 kayak gitu. Ada juga yang 8, 15, 17. Ini tuh maksudnya gimana triple Pitagoras? Jadi kalau ada segitiga kayak gini, ini misalnya R, ini T, ini S-nya. Diketahui R-nya misalnya 7, terus tingginya 24. Nah, tanpa harus ngitung pakai rumus kayak gini, itu udah pasti S-nya adalah 25. Karena selalu berpasangan nih mereka bertiga. Kayak gitu. Lanjut ya, untuk luasnya masing-masing sisi. Selimutnya itu luasnya adalah pi r s. Sedangkan alasnya kan bentuknya lingkaran ya, jadi pi r kuadrat. Sehingga untuk luas permukaan kerucut itu tinggal ditambah pi r s ditambah pi r kuadrat gini. Kalau mau digabungin rumusnya biasanya di buku tuh ditulisnya gini. Ini pi r s ditambah pi r r, terus yang sama dikeluarin. Yang sama tuh pi r ya.
Jadi luas permukaannya itu adalah PR dikali R ditambah S, kayak gini. Ini adalah luas permukaan kerucut. Kalau kerucut nggak ada alasnya, ya berarti tinggal selimutnya aja, kayak gitu. Lalu untuk volume, ini masih sama sebenarnya, luas alas dikali tinggi, tapi karena kerucut nih termasuk bidang bangun ruang yang punya puncak, berarti dikali sepertiga. Selain kerucut tuh ada limas ya. Limas tuh pasti depannya ada sepertiganya juga. Jadi volumenya itu sama dengan sepertiga kali luas alasnya adalah pi r kuadrat, terus dikali tinggi kali T. Nah, ini untuk volume kerucut, dimana R-nya adalah jari-jari, T-nya tinggi. Terus di sini S-nya adalah garis pelukis. Oke, di sini ada satu contoh soal. Gambar di samping menunjukkan sebuah benda yang dibentuk dari sebuah tabung dan sebuah kerucut. Luas permukaan benda tersebut adalah, karena ini gabungan ya, gabungan bangun ruang, kan dia di sini ada dua. Pertama ada kerucut sama tabung. Kalau ngitung volume, itu tinggal volume kerucut ditambah volume tabung aja. Tapi kalau ngitungnya luas permukaan, itu nggak bisa dihitung luas permukaan tabung terus ditambah luas permukaan kerucut. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena di sini, di tempat sambungannya, yang lingkaran ini, ya, itu nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena kalau bangun ruang gabungan kayak gini, pasti di sininya tuh kosong. Jadi ini tuh kerucut nggak ada alasnya, terus tabung nggak ada tutupnya. Atau kalau mau dihitung satu-satu, analisa ya, satu-satu bentuknya, yang atas ini adalah selimutnya kerucut, yaitu PRS. Terus yang di sini, di tengah, itu adalah selimutnya tabung, 2PRT. Terus yang di bawah ini adalah alasnya si tabung. Bentuknya lingkaran, berarti PR kuadrat. Jadi untuk luas permukaannya nanti dihitung nih masing-masing ini, terus ditambah. Untuk ukurannya, pertama di sini 12 cm tuh diameternya ya. Dari ujung kiri sampai ujung kanan itu diameter 12, berarti untuk jari-jari ya dari tengah ke pinggir itu setengahnya dari 12. Jadi jari-jarinya itu sama dengan 6 cm. Oke, terus untuk tinggi tabungnya di sini ya kan 10 cm. Kita belum tahu S-nya berapa nih. Totalnya dari ujung atas sampai ujung bawah itu katanya 18 cm. Di sini tinggi tabungnya itu adalah 10, berarti untuk tinggi kerucut yang ini yaitu sisanya 18 dikurang 10 berapa? 8 ya. Sedangkan untuk jari-jarinya itu di sini ini adalah 6. Jadi segitiganya kalau kita keluarin kayak gini. Nah, di sini tuh 6 ya kan, jari-jari tingginya 8. Terus nyari S-nya berapa? Kalau mengandalkan triple Pythagoras itu bisa aja sebenarnya 6, 8, 6 S gitu ya. Terus kita kecilin bagi 2. 8 bagi 2 itu 4, 6 bagi 2 itu 3. Nah, 3, 4 tadi temennya adalah 5, udah pasti. Tapi karena yang ditanya di atas di sini, kalau tadi yang atas ke bawah dibagi 2, maka 5 ini harus dikali 2. Jadi S-nya adalah 10. Atau pakai rumus juga boleh, jadi S sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. S sama dengan akar dari 64 tambah 36, S sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10 cm. Oke, jadi S-nya di sini adalah 10 cm. Sekarang tinggal dihitung ya, saya mau hitungnya ini masing-masing aja. PRS itu berarti Pi dikali jari-jari, R-nya itu 6 dikali S-nya adalah 10, berarti ini 60. Pi satuannya adalah cm persegi. Terus yang ini 2 PRT berarti 2 Pi kali R itu 6 kali tingginya juga 10. Ini jadinya 120 Pi cm persegi gitu ya. 6 kali 2, 12 kan, kali 10 jadinya 120. Kemudian yang pi R kuadrat ini berarti Pi dikali R kuadrat itu 6 kuadrat sama dengan 36 Pi cm persegi. Jadi luas permukaannya sekarang tinggal kita tambah 60 Pi ditambah 120 Pi terus ditambah lagi sama 36 Pi. Luas permukaannya jadi sama dengan 100, enggak,
200 ya, 216 pi ya kan, karena 60 ditambah 120 itu 180 ditambah 36 jadinya 216 pi cm persegi. Nah, pi-nya harus diganti nih, bisa pakai 22/7 atau 3,14. Karena di sini nggak bisa dibagi 7 kan, 216 tuh nggak bisa dibagi 7, berarti kita pakai pi-nya itu 3,14. Jadi di sini 216 dikali 3,14. Hasilnya adalah 678,24 cm persegi. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ya, untuk bentuk yang ketiga dari bangun ruang sisi lengkung itu ada bola. Jadi untuk langsung aja volumenya, bola itu kalau volume satu bola utuh kayak gini ya, itu 4/3 pi r pangkat 3. Dimana R-nya adalah jari-jari ya. Nah, jari-jari bola itu kemana aja sebenarnya bisa. Jadi bisa ke sini. Yang penting dari tengah ya, dari pusat sampai ke pinggir. Terus bisa ke kiri, bisa ke atas, sama aja. Ke bawah juga bisa, ke kanan, atau ke arah sini juga bisa. Nah, itu adalah jari-jari bola. Kemudian untuk luas permukaan itu adalah 4 pi r kuadrat. Ini luas permukaan satu bola utuh. Kemudian di sini ada setengah bola berongga dan setengah bola padat. Untuk volume, mereka berdua itu sama. Jadi sebenarnya kalau volume tuh tinggal setengahnya aja dari 4/3 pi r pangkat 3. Jadi karena dia bentuknya setengah bola gitu kan, berarti setengah dikali 4/3 pi r pangkat 3 kayak gitu. Atau bisa disederhanakan karena 4 bisa dibagi 2, jadinya adalah 2/3 pi r pangkat 3. Itu untuk volume. Nah, yang bola padat itu juga sama volumenya, berarti 2/3 pi r pangkat 3. Nah, yang bikin beda itu adalah luas permukaannya. Karena gini, kalau bola berongga, kalau full kan nggak kelihatan nih dari luar, mau itu berongga atau bolanya padat gitu kan. Begitu dibelah cuma setengah. Kalau bola berongga, ya ini nih alasnya nih di sini dia kosong, ya bolong. Makanya luas permukaannya dia di sini hanya setengahnya dari 4 pi r kuadrat, yaitu 2 pi r kuadrat. Dari mana dapat 2? Karena setengahnya dari 4. Kayak gitu ya. Kalau bola padat, dia luas permukaannya selain yang ini tutupnya 2 pi r kuadrat ya. Ya kan? Tapi karena di sini tuh yang bawahnya begitu dibelah, dia di sini tuh masih ada gitu. Kayak apa ya? Semangka gitu. Semangka kan kalau dibelah gitu setengahnya itu masih ada bagian yang warnanya merah ya. Nah, permukaan itu dianggap dengan berbentuknya lingkaran gitu. Jadi harus ditambah lagi sama pi r kuadrat. Jadi kenapa dia harus ditambah? Pertama karena tutupnya kayak gini itu sama dengan setengah bola berongga ya. Tapi karena bawahnya ini masih ada kayak semangka dibelah, itu ada bagian yang warna merah. Nah, itu dianggapnya berbentuk lingkaran. Jadi ditambah lagi sama pi r kuadrat. Nah, berarti luas permukaan untuk setengah bola padat itu jadi 3 pi r kuadrat. Ini yang bikin beda kalau volumenya sama. Nah, di sini udah ada satu contoh soal ya, sebuah lampion berbentuk gabungan kerucut dan belahan bola, panjang lampion 15,5 cm dan diameternya 7 cm. Bila pi sama dengan 22/7, maka luas permukaan lampion tersebut adalah... Oke, jadi ini luas permukaan gabungan lagi ya. Tadi kalau gabungan itu pokoknya di tempat yang nempelnya ini, sambungannya itu kosong ya. Jadi di bawah ini adalah setengah bola berongga, makanya luasnya adalah 2 pi r kuadrat gitu kan. Yang atas ini berarti hanya selimut kerucutnya aja, berarti pi r s kayak gitu. Sekarang tinggal kita hitung ukurannya. Untuk diameternya itu sama dengan 7 cm, berarti jari-jarinya adalah 7/2 cm gitu ya. Terus panjang lampionnya 15,5 itu dari ujung atas sampai ujung bawah gini. Terus tinggi kerucutnya berapa gitu kan, kita nggak tahu kan, karena untuk nentuin S kita butuh tinggi kerucut. Kalau jari-jarinya tadi udah ada segini. Berapa tuh jari-jari? 7/2 berapa sih? 3,5 ya. Sini tuh 3,5. Nah, otomatis yang bawah sini ini juga 3,5 sama. Jadi untuk tinggi kerucutnya ya, tinggi kerucut kan dari ujung atas ini cuma sampai sini aja. Nah, total semua 15,5
Terus ini 3,5. Berarti untuk tinggi kerucut itu 15,5 dikurang 3,5. Berapa nih? 12 cm ya. Jadi untuk segitiganya ya, di sini R-nya adalah 3,5. Dapat dari mana? 7 bagi 2. Terus tingginya adalah 12. Kayak gini. S-nya berapa? Ini bisa pakai triple Pythagoras. Caranya gini, kan 12, 3,5, terus S. Nah, kita kali 2 nih. Supaya apa? Supaya nggak jadi desimal ya. Kan 3,5 kali 2 itu 7. 12 kali 2 itu 24. Nah, 7, 24, pasti 25. Karena tadi dari atas ke bawah tuh dikali 2, berarti ini tinggal dibagi 2. Jadinya berapa S-nya? 12,5. Oke, udah dapat ya kalau S-nya itu adalah 12,5. Sekarang tinggal kita hitung nih. Pi-nya 22/7 kali R-nya adalah 7/2 kali 12,5. Ya, 7-nya coret. Terus gimana lagi? 22 bisa dibagi 2 itu 11. Nah, berarti ini 11 dikali 12,5. Hasilnya sama dengan 137,5 cm persegi. Terus yang ini itu 2πr kuadrat, berarti 2 kali 22/7 kali 7/2 nya dikuadratin, berarti di sini saya tulis 7/2 kali 7/2 aja ya gitu. Jadi bisa dicoret gini, 22 dibagi 2 itu 11, 2 bagi 2 itu 1 ya masing-masing, 7 bagi 7 ini juga 1. Jadinya tinggal 11 kali 7 itu sama dengan 77 cm persegi. Ini untuk luas yang bawah. Jadi luas permukaan semuanya itu tinggal ditambah 137,5 cm persegi ditambah 77 cm persegi, totalnya adalah 214,5 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.